maka Allah yang akan mendatangkan dengan rencananya. Tapi kalau kita belum pantas, rencana kita tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Jadi pantaskan diri kita dengan meningkatkan value. Yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang sholatnya belum istiqomah, sholat. Yang hijabnya belum sempurna, sempurnakan. Jadilah seorang seperti Sayyidah Hafsah, sawwamah, qawwamah. Tahu arti sawwamah? Sawwamah itu dari kata saum, soim. Laki-laki soim, kalau perempuan soimah. Artinya rajin puasa. Kalau qawwam dari kata qiyam, qaim, qaimah. Artinya rajin tahajud. Kalau udah begitu, insya Allah Allah datangkan orang yang tepat untuk kita. Pantaskan diri, tingkatkan value. Ustadz, jika berkenan saya mau minta tanda tangan. Tidak ngomong. Tanda tangan saya jelek. Gimana caranya ngandelin? Gimana caranya ngendaliin iman yang lagi naik turun? Terus amalan apa yang paling baik? Iman memang naik turun, kata Nabi, sa'atan fasa'atan. Maka cara supaya iman itu bisa lebih stabil, ketika lagi naik, polin aja. Ketika lagi naik, polin. Apa yang pengen dilakukan dalam amal soleh, lakukan. Nanti pas lagi turun, gak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau lagi naik, gak dipolin, naik pas iman lagi bergairah, kita cuma nambah ibadah sedikit. Pas lagi turunnya juga agak lumayan jauh. Kan ini garis tengah nih. Iman lagi naik, polin aja ibadah yang banyak. Nanti pas turunnya masih sedikit. Kalau masih iman lagi naik, kita naikin di atas garis itu sedikit, pas turun di bawah garis. Jadi pas lagi naik, habis-habisan beribadah, pas lagi turun, mudah-mudahan gak akan jauh dari situ. Amin. Ustadz, apakah pernikahan siri itu hanya bisa terputus apabila si suami menjatuhkan talak saja? Jadi apabila si suami belum mengucapkan talak, pernikahan tersebut masih sah. Siri itu adalah tentang syarat pernikahan secara administrasi negara, bukan tentang masalah syariat. Maka sedangkan talak adalah urusan syariat, itu nggak ada hubungannya. Kalau yang membatalkan syariat pernikahan itu talak yang diucapkan oleh suami. Sedangkan masalah dia tercatat atau tidak tercatat dalam pencatatan negara itu bukan syarat sahnya pernikahan, tapi lebih baik memang sesuai dengan hukum negara. Saya mau tanya Ustadz, saya sudah kenal seseorang 10 tahun. 10 tahun. Dia pernah ngajakin menikahi saya, tapi saya belum siap. Kenapa di saat saya belum siap untuk di jenjang pernikahan, ujian saya tidak berhenti. Saya telah kehilangan bapak saya, kemudian bagaimana saya? Oke. Saya udah tahu, intinya adalah belum siap. Tadi udah dijawab ya, tingkatkan value di diri. Saya mau tanya, gimana caranya untuk mengetuk pintu taubat dari Allah, istighfar? Ustadz, apakah ada batasan untuk mengidolakan BTS? Enggak, ini penting. Kebetulan kita sama sih. Enggak. Saya wibu ya, bukan K-pop. Oke, gimana batasan mengidolakan seseorang? Enggak hanya BTS ya, siapa aja. Apa batasannya? Belajarlah fikih perempuan. Kalian akan tahu batasan berekspresi, batasan berteriak, batasan merasa, batasan berperilaku. Semakin kalian ngerti fikih perempuan, semakin kalian ngerti batasannya dalam mengidolakan seseorang. Salah satunya, belajarlah fikih Sayyidah Aisyah yang sangat pemalu. Kalau ketemu cowok malu-malu. Istrinya Nabi Musa juga jalannya malu-malu. Jadi kalau kalian ketemu BTS, gimana caranya bertemu sambil malu-malu? Itu batasannya. Paling gampang, perempuan itu mahkotanya adalah sifat malu. Makin besar rasa malunya, makin ratu dia di mata Allah SWT. Ingin bercerita, aduh panjang ini cerita. Nanti aja, panjang. Pendek-pendek aja ya.
Bagaimana cara menanggapi pendapat yang berbeda? Belajar ilmu. Karena kalau kita menanggapi pendapat yang berbeda dengan cara emosi atau ego, nggak akan pernah selesai. Mau urusan rumah tangga, mau urusan agama sekalipun, kalau masing-masing pakai ego, nggak akan pernah selesai. Belajarlah ilmu lebih dalam, maka kita akan menemukan pendapat yang terbaik. Apa hukumnya? Apa hukum dari akikah buat anak? Apa ini? Iya, apa hukumnya akikah buat anak? Ya sunnah. Sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kalau bisa dikogok, saking dianjurkan. Nih, kalau di masa kecil nggak punya uang, gimana? Saya akikahnya setelah saya remaja, karena orang tua saya nggak mampu mengakikahi saya. Ketika saya juara musabaqah, baru saya akikah sendiri. Jika seorang perempuan dan laki-laki sudah menikah, maka doa yang paling cepat diijabah itu doa ibu, anaknya, doa istri atau suaminya? Istri. Kenapa harus milih sih? Kenapa harus milih? Ada pilihan. Itu bukan pilihan, itu penyempurnaan dalam hidup kita. Jangan pernah menganggap pasangan adalah pilihan antara dia dengan orang tua. Dia adalah bagian dari kesempurnaan yang muncul dalam kehidupan kita setelah orang tua, setelah saudara, kemudian pasangan, kemudian anak, kemudian cucu. Itu semuanya menyempurnakan hidup kita, bukan pilihan-pilihan yang bertambah. Ini mindset keliru ya. Jadi nambah orang bukan nambah pilihan, tapi nambah penyempurnaan yang tadinya didoain oleh orang tua, sekarang ditambah oleh pasangan, nanti ditambah oleh anak, nanti ditambah oleh cucu, ditambah oleh murid, kan makin sempurna. Kenapa harus dipilih? Bikin emosi. Udah yang terakhir ya. Karena udah jam 1. Bagaimana caranya mengkondisikan raut wajah yang tidak mudah terkontrol? Oh, pakai skincare. Lebih gampang lagi apa? Pakai filter. Apa lagi lebih gampang? Edit. Seperti tidak bisa menyembunyikan raut wajah yang kesal. Maaf Ustaz, kayak saya ini. Gimana cara menyembunyikan raut wajah? Maka pergilah dari orang yang membuat kita kesal. Jangan tampakkan kepada dia. Udah, begitu aja. Bunda, udah selesai, udah jam 1. Maaf ya, nggak semuanya bisa dijawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab bisa mewakili yang belum terjawab. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bunda. Itu langsung aja doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Ini yang mau taruh air kita taruh di sini. Nanti setelah doa silakan diambil. Diingat ya masing-masing punyanya. Nih satu botol $10 ya? Iya, beres. $50 juga oke. Iya. Udah. Sudah. Kita tadi hujan. Tapi saya disclaimer dulu ya. Saya bukan orang solih. Jadi semoga doa ini bukan karena kesolehan atau kekurangan saya, tapi karena doanya. Jadi kalau habis minum ini nanti kalian agak-agak. Kalau habis minum ini tiba-tiba kalian meriang, nah itu jangan salahin saya, ya. Saya nggak nawarin air nih, kalian yang naruh di sini ya. Kalau meminta doa itu minta ke orang soleh. Kalau ke saya nanti jadinya aneh. Tiba-tiba pulang-pulang kalian beli topi, beli celana ini. Kok jadi ganti style gara-gara minum air doanya Ustaz Hanan gitu. Yuk kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik. ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Duhai Allah, kepada Engkaulah kami berserah dan kepada Engkau pula kami berpasrah ya Allah. Engkau yang maha kuasa menciptakan langit-langit dan bumi, mempersilih gantikan malam dan siang, menggilirkan musim dari satu ke yang lainnya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah yang mengurus semesta yang Engkau ciptakan. Engkau yang mengaturnya, Engkau yang menjaganya, dan Engkau sama sekali tidak merasa lelah akannya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan apa yang kami lihat dan yang tidak kami lihat. Sesuatu yang besar dan yang kecil, yang rumit ataupun yang mudah, tapi semuanya mudah bagimu ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu. Engkau yang maha hayyu qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau yang maha ala kulli syai'in qadir. Engkau yang Rahman, Rahim, Wadud, Wahab, Razzaq, Fattah. Engkaulah yang maha baik dan maha sempurna ya Allah. Maka kepada Engkaulah kami berserah ya Allah. Kami serahkan diri kami. Kami tinggal di perantauan, di tempat negeri yang terasing. Kami tidak kenal banyak orang di sini ya Allah. Tetapi kami kenal Engkau. Negeri ini tetaplah kerajaan-Mu. Negeri ini tetaplah di dalam kekuasaan-Mu. Kami tidak akan pernah pergi dan keluar dari kekuasaan-Mu ya Allah. Dimanapun kami berada, di Indonesia, di Hong Kong, atau bahkan di ujung dunia sekalipun, semua itu ada di dalam kekuasaan dan kerajaan-Mu ya Allah. Maka kami berserah kepadamu ya Allah. Dari hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, dari hal-hal buruk yang tidak pernah kami tahu yang ada di masa depan, dari orang-orang dengki, orang-orang jahat yang ada di sekeliling kami yang menginginkan keburukan atas kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Jagalah kami, jagalah iman kami, jagalah agama kami, jagalah syariat kami, jagalah kehormatan kami, jagalah harta kami, jagalah diri kami ya Allah. Sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang mulia, Ashabul Kahfi di dalam gua, Engkau jaga sampai 300 tahun. Engkau menjaga Nabi Muhammad di dalam gua Sur. Engkau menjaga Nabi Musa ketika dihanyutkan ke sungai Nil. Engkau menjaga orang-orang solih yang Engkau cintai. Maka jagalah kami ya Allah. Dengan penjagaanmu itulah kami bisa berjuang di sini ya Allah untuk keluarga kami. Kami tidak tahu siapa yang membahayakan kami, siapa yang bisa jadi teman, siapa yang bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Engkau yang maha tahu ya Allah. Jagalah kami, jagalah keluarga kami ya Allah. Pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai di antara keluarga kami. Kami jauh dari mereka, kami tidak bisa melihat mereka setiap hari. Kami tidak tahu kondisi mereka, kami hanya bisa mendengar kabar mereka dari jauh. Engkau yang melihat mereka, Engkau mendengar mereka, Engkau yang memelihara mereka. Jagalah mereka ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah zat yang apabila dititipkan sesuatu pasti Engkau jaga. Maka jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah pasangan kami agar selalu setia dan mencintai kami, agar dia amanah terhadap apa yang kami tinggalkan. Jagalah anak-anak kami agar mereka mendapatkan cukup cinta dalam hidup mereka, walaupun orang yang mereka cintainya jauh dari mereka. Agar mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidah Maryam, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidina Yahya, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidina Yusuf, dan pastinya Sayyidina Muhammad SAW. Jagalah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak yang solih solihah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang kelak akan mendoakan kami di akhir hayat kami dengan doa-doa yang baik. Jangan biarkan jarak yang memisahkan kami membuat anak-anak kami kekurangan cinta, sehingga mereka buruk akhlaknya, buruk perilakunya, jauh dari kebaikan,
jagalah mereka ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jika ada di antara keluarga kami yang sakit, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, Engkaulah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Dan gantilah sakit itu dengan kebaikan setelahnya di sisimu ya Allah. Ya Rabbana, tidak ada di antara kami yang suka jauh dari keluarga. Kami ada di sini karena sebuah kondisi terpaksa. Karena kami harus berjuang. Maka jadikanlah setiap hari-hari kami di sini adalah sebuah ibadah, perjuangan, jihad di jalan-Mu. Jangan biarkan hari-hari yang ibadah itu kami nodai dengan maksiat. Kami nodai dengan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, pertemukan kami segera dengan keluarga kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Biarlah kami kembali kepada keluarga kami dalam keadaan bahagia, bukan dalam keadaan duka cita ataupun penuh penyesalan. Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum mendapatkan jodohnya, pertemukanlah dia dengan jodohnya dengan jalan-jalan-Mu yang Engkau ridhoi. Jangan dengan jalan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Pertemukanlah dia dengan jodohnya yang Engkau ridhoi, jodoh yang bisa membimbing dia menjadi imam sholatnya, imam rumah tangganya, imam untuk kembali belajar dan lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang punya masalah, punya musibah, punya kesulitan dalam hidupnya, maka tolonglah dia ya Allah. Tolong kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa kami mohon pertolongan selain Engkau? Kami tidak berdaya, kami tidak mampu mengurus bahkan diri kami sendiri. La haula wa la quwwata illa bika ya Rabbana. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah waktu kami, berkahilah amal kami, berkahilah setiap kebaikan dalam hidup kami. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti dan tidak lagi berlanjut karena dosa-dosa kami. Tapi jadikanlah kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain, sehingga hidup kami akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Ya Rabbana, hiburlah kesedihan kami, sembuhkanlah luka dalam hati kami. Jangan biarkan kami termasuk orang yang berputus asa terhadap rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun Ustaz.